Oke, Assalamualaikum. Ini untuk yang selanjutnya Ibu bagi dua ya. Jadi part 2-nya, untuk part 1-nya sampai 10 soal, nomor 1 sampai 10. Yang ini dari nomor 11 sampai 20. Kita lanjut ya, nomor 11. Oh iya, untuk kalau kalian misalnya mau minum dulu, makan dulu silakan. Baru lanjut ke sesi part 2 ini nih. Biar lebih fresh lagi untuk membahasnya. Nomor 11. Seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar 540.000 dan ternyata ia mengalami kerugian 10%. Besar modal pedagang adalah, nah 540.000 itu setelah dia rugi sebesar 10%. Berarti 540.000 itu adalah 90% kan, yaitu didapat dari 100% dikurangi 10%. Kita tulis ya. Persentase jual yaitu 100% dikurangin sama 10%, dapat 90%. Nah, berarti 90% itu adalah 540.000. Nah, kita kan mau cari 100%-nya. Harga modalnya dia adalah 100% ya kan? Berarti kita harus cari. Nah, caranya 540.000-nya kita bagi dulu sama 90. Habis itu untuk mencari 100%-nya berarti dikali 100. Nah, udah deh kerjain. 54 dibagi 9 itu adalah 6. Nolnya bisa kita coret lagi. Jadi dapat 6, nolnya ada berapa tuh? Tambahin 3 sama 2, jadi 5. Tambahin nolnya 5. Jadi dapat 600.000. Jawabannya yang D. Nomor 12. Koperasi sekolah membeli 1 kodi pulpen. 1 kodi berapa buah? 20, benar. Karena ini pakainya pulpen, kita tulis 20 batang gitu ya. Lalu harganya 35.000 rupiah. Jadi 20 batang pulpen harganya 35.000 rupiah. Supaya koperasinya mendapatkan untung 30%, maka harga jual pulpen per batang berapa? Boleh sama kalian cari per batang dulu harga belinya. Berarti 35.000 sama kalian dibagi 20 ya. Nolnya boleh coret. 350 sama 2 jadi dapat berapa tuh? 150 tambah 25, 175 ya. Tambahin nolnya 1. Nah, 1.750 per batang, kan? Per batang. Habis itu, pengen dapat untung 30%, berarti cari 30%. 30%-nya dari 1.750. Berapakah itu? 30 dikali 1.750 dibagi 100. Kita cari ya. 175 dikali 3 berapa? 5 kali 3, 15. 3 kali 7, 21. Tambah 1, 22. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Jadi dapat 525. Nolnya ini boleh dicoret ya. Kan? Jadi 525 rupiah keuntungannya. Ini keuntungan buat tulis ke keuntungan per batang. Ya udah deh, berarti harga jual per batangnya adalah 1.750 ditambah 525. Cari ya. 1.725 1.750 ditambah 525 rupiah.
5, 7, 12, 1, 2. Nah, Rp2.275 per pulpen, per batang ya. Jadi jawabannya adalah B. Bisa ya? Nomor 13, orang pedagang membeli 4 karung kedelai dengan harga Rp109.440. Kalau ada 4 karung, itu kan buat per karung. Kalau ada 4 karung, berarti totalnya adalah 4 dikali Rp109.440. Kita cari ya. 109.440 dikali sama 4. Kaliin. 4 kali 0, 0. 4 kali 4, 16 ya. 4 kali 4 lagi, 16 tambah 1, 17. Oke. Terus 4 kali 9, 36. Tambah 1, 37. Tulis angka 7, tulis angka 3. 4 kali 0, 0. 0 tambah 3, 3. 4 kali 1, 4. Ya. Jadi jawabannya itu Rp437.760. Itu untuk 4 karung. Ya. Ini Ibu hapus kotak-kotaknya. Terus habis itu ke kalimat selanjutnya, setiap karung mempunyai bruto 24 kg dan tara 5%. Berarti kita cari berat taranya dulu ya. Berat taranya itu adalah 5% dari 24 kg. Berapa? 5 dikali 24, 120 ya. 120 dibagi 100, 1,2 kg. Berarti netonya adalah, neto tiap karung 24 kg dikurangi 1,2. Hasilnya adalah 22,8 kg. Oke, itu untuk tiap karung. Berarti kalau ada 4 karung, adalah 4 dikali 22,8. Kita cari. 22,8 dikali 4. 4 kali 8. 32. Benar. 4 kali 2. 8. 8 tambah 3. 11. Benar. 4 kali 2. 8. 8 tambah 1. 9. Didapat 91,2. Karena ini ada komanya kan. 22,8. Oke, ini Ibu hapus lagi potretannya. 91,2 kg untuk 4 karung berat netonya. Habis itu, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bila pedagang mengharapkan untung sebesar 20%. Berarti keuntungan itu adalah 20% dikalikan dengan harga modal awal, yaitu Rp437.760. Ya udah, tinggal dikalikan 2. Berarti 20/100 dikali 437.760. Hasilnya berapa nih? 437.760 dikalikan 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 14 tambah 1, 15. 2 kali 7, 14 tambah 1, 15. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 2 kali 4, 8. Jadi jawabannya 875.520. 875.520. Oh iya, belum dibagi 100 ya. Dibagi 100 berarti komanya begini. Jadi 8.755. Enggak gitu. Ini lihat di sini ada 0-1. Tadi kan ini. Oke, udah benar. Ini dibagi 100. Tapi kan ini tadi 20 ya. Ini sedangkan 2. Berarti kita bisa coret di sini 0 sampai 0. Nah, sisanya tinggal 10 dibagi 10. Berarti ini bukan di sini komanya tapi. Nah, jadi gitu ya. Jadinya komanya di 1 digit aja. Jadi Rp87.552.
Oke, udah tuh keuntungan tiap keseluruhan, Neng. Keuntungan keseluruhannya Rp87.552. Lanjut ke kalimat selanjutnya, maka harga jual per kilogram. Nah, harga jualnya itu berarti kita jumlahin keuntungan sama modal. Kita hapus dulu yang atas ini. Harga jual adalah keuntungan ditambah modal. Keuntungannya adalah tadi kita dapat Rp87.552 ditambah modalnya untuk 4 karung itu adalah Rp437.760. Kita jumlahin. Jadi berapa? Kita jumlahin ya. 437.760 tambah Rp87.552. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 5, 5. 7 tambah 5, 12 ya. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7, 15. 1 tambah 3 kan 4. 4 tambah 8, 12. 1 tambah 4, 5. Jadi dapat Rp525.252. Oke, habis itu yang ditanya apakah untuk keseluruhan? Bukan kan, tapi per kilogram. Tadi total kilogramnya ada yang neto 91,2 kan, yang ini. Jadi 525.252 ini dibagi sama 91,2. Harga jual tiap kilogram. 525.252 dibagi sama 87.552. Ini Ibu tadi sudah mencari, didapat jawabannya itu adalah Rp5.760. Oke. Oh, Ibu salah. Ini 525.252 ini bukan dibagi sama 87.000, tapi dibagi sama ada berapa kilo tadi? 91,2. 91,2. Nah, ini dapat hasilnya Rp5.760 ya. Jadi jawabannya yang D. Boleh ditulis rupiah, koma. Saya lanjut lagi. Nomor 14 ini Roni menabung di bank sebesar 1.500.000 dengan mendapatkan bunga 18% per tahun. Jika tabungan Roni sekarang berjumlah 1.680.000, maka Roni sudah menabungnya berapa bulan ya? Karena ini satuannya bulan semua nih. Ya udah, kita cari aja. Kalau 18% itu untuk 1 tahun, berarti untuk setiap 1 bulannya adalah 18% dibagi 12. Karena kan 1 tahun ada 12 bulan. Itu ya. 18 sama 12 itu bisa dibagi 6 kan? Atas dan bawahnya, penyebutan pembilangnya. 18 dibagi 6, 3. 12 dibagi 6, 2. Jadi 3/2% atau 1,5% tiap 1 bulan. Oke. Sekarang kita lihat uang yang awalnya itu 1.500.000. Terus ternyata setelah ditambahkan bunga itu menjadi 1.680.000. Berarti bunga yang didapat itu adalah 1.680.000 dikurangi dengan 1.500.000. Berapa itu? Rp180.000. Ya udah, kita cari 180.000 itu berapa persennya dari 1.500.000 gitu kan. Persentase bunga yang didapat itu adalah 180.000 dibagi sama 1.500.000. Terus dikali sama 100%. Oke, ini nolnya ada 4, kita bagi sama nolnya 4 lagi. Terus ini ada nolnya 1, bagi sama nolnya 1 ini.
18 per 15 dikali 10. Kita bisa bagi yang 15 sama 10 ya. Jadi di sini 10 dibagi 5 kan? 2, 15 dibagi 5, 3. Terus 18 sama 3 bisa kita coret. Jadi berapa? 18 bagi 3, 6. 6 kali 2 hasilnya adalah 18%. 6 kali 2 kok 18. 6 kali 2 itu 12. 12%. Nah, kalau 1,5%-nya untuk 1 bulan, berarti 12% itu berapa bulan? Udah gampang. 12 dibagi 1,5. Hasilnya ini untuk berapa bulan? Atau sama aja dengan 12 dibagi sama 3/2 ya. Atau 12 dikali 2/3. 4 dikali 2, 8. Jadi jawabannya 8 bulan. Yang C. Saya. Nomor 15, Pak Broto meminjam uang sebesar 8 juta. Dan pada sebuah bank. Dan akan diangsur tiap bulan selama 5 kali. Berarti 5 bulan ya jatuhnya ya. Tiap bulan setiap 5 kali. Selama 5 kali. Berarti 5 bulan kan. Nah, jika besar bunganya 14,4% per tahun, maka besar angsuran tiap bulannya adalah, kalau 5 kali, itu kan 5 bulan. Sedangkan bunga pinjamannya itu 14,4% buat 1 tahun. Atau buat 12 bulan ya. Berarti kalau untuk kita cari 5 bulan doang, itu bisa cari dengan cara 14,4% dibagi sama 12 dikali 5. Gitu. 12 sama 14,4 itu kita bagi gini caranya. 1 kan, 12. 4 dikurangi 2 itu 2. 2,4 itu berarti kita boleh tulis koma di sini. Jadi 2. 2,4 oleh 1,2%. Oke, udah. 1,2% dikali 5. Itu adalah 6%. Oke. Habis itu, kita lihat angsuran tiap bulan ya. 8 juta, kita cari 6%-nya. Itu berapa? 6/100 ya. 6%-nya berarti 8 kali 6 itu 48 kan. Nolnya bagi. Jadi 0 tambahin 4, 2 dapat gitu. 480.000 ternyata. Jadi 8 juta ditambah 480.000. Tuh, ini cara ngitung dia harus bayar berapa ke bank. Minjemnya 8 juta, balikinnya harus 8.480.000. Gitu. Nah, ya udah. Untuk yang ditanyakan tiap bulan, berarti 8.480.000 dibagi sama 5, karena ada 5 bulan. Hasilnya adalah, kita bagi ya, 848.000 dibagi 5. 1, 5, 3, 4, 30 berarti 6, 30, 48 berarti 9 ya. 45, sisanya 3, 30 bagi 5, 6. Nolnya sisain 1.696.000. Oke. Udah deh jawabannya
Rp1.696.000. Ya, jawabannya adalah yang C. Bisa ya? Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16. Pada awal tahun 2016, berarti di bulan Januari ya, Pak Agus itu menyimpan uang sebesar Rp7.500.000 di koperasi. Koperasi itu memberikan bunga tunggal 21% per tahun. Nah, jumlah tabungan Pak Agus pada akhir bulan Oktober 2016 adalah, Oktober itu bulan keberapa? Di satu tahun itu bulan ke-10 ya. Berarti selama 10 bulan doang, sedangkan itu 21% untuk 1 tahun. Artinya, kalau untuk 10 bulan, persentase untuk 10 bulan itu adalah 21% dibagi dulu 12, karena 21% untuk 12 bulan, baru dikali sama 10 bulan. 12 sama 10 kita bagi sama angka 2, ya, 5, jadinya 12 dibagi 2, 6. Terus 21 sama angka 6, boleh kita bagi 3. 21 dibagi 3 itu 7, ya kan? 6 dibagi 3 itu 2. Oke. 7 kali 5 itu adalah 35. 35 dibagi 2 itu adalah 17,5%. Habis itu kalian cari 17,5% dari 7.500.000 itu berapa? Artinya sama aja dengan 175 per 1000 kan? Karena kan 17,5% itu sama dengan 17,5 per 100. Penyebut dan pembilang dikali 10, jadinya 17,5 dikali 10 dapat 175. Penyebutnya 100 dikali 10 jadi 1000. Ya. Terus dikali sama 7.500.000. Coba ya. Gitu. Coba kalian 175 dikali 75. 5 kali 5, 35. 5 kali 7. 5 kali 5 itu 25. Maaf Ibu, salah nih. 5 kali 5, 25. 7 kali 5, 35. 35 ditambah 2, 37 ya. 37, oke. 5 kali 1, 5. Tambah 3, 8. 7 kali 5, 35. 7 kali 7, 49. 49 dikali sama 49 ditambah 3, 52 ya. 2-nya di sini, 5-nya tulis di sini. 7 kali 1, 7 tambah 5. 7 tambah 5 itu 12. Jumlahin. 5, 7 tambah 5, 12, 2, 1. 9 tambah 2, 11, 3, 1. Nah, dapat angkanya 13125. Tulis ya, 13125. Tambahin nolnya 2, karena dari sini, dari nol yang ini 2. Ya, di sini 0, 0. Nah, dapat tuh Rp1.312.500. Ya udah, tinggal ditambahin sama 7.500.000. Jadi sampai bulan Oktober itu uang akhir aja kali ya. Menyimpan tabungan akhir aja. Tabungan akhir sama dengan 7.500.000 ditambah Rp1.312.500. Didapat 8.000, 5 tambah 3 itu Rp812.500. Jawabannya yang D ya. Rupanya boleh ditulis Rp,00. Nomor 17. Anton
menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Bunga yang diperoleh Anton jika ia menyimpan uang di bank 10 bulan. Oke, kalau 12% untuk 1 tahun, artinya kalau untuk 10 bulan adalah 10%, ya kan? Karena kan 1 bulannya berarti 1% ya. Kan 1 tahun 12 bulan. Oke, udah. Ya udah. Yang ditanya itu cuma bunga doang 10%. Cari 10% dari 2 juta rupiah. Gampang ini ya. Harusnya langsung bisa dapat. Jawabannya adalah 200.000. Yang A. Pakai rupiahnya jangan lupa. Lanjut lagi. Nomor 18, Pak Mustaqim mendapat gaji sebesar 1.500.000 setiap bulan dan harus membayar pajak 2,5%. Gaji bersihnya berapa? 2,5% dikali 1.500.000 berapa? Cari 25 sama 15. Atau gini, sama aja dengan 25 per 1000 kan, kalau 2,5 itu. Nah, jadi 2,5 per 100, 2,5 dikali 10 jadi 25, 100-nya dikali 10 jadi 1000. Terus dikali sama 1.500.000 gitu. 1000-nya sama ininya dicoret. Udah, cari 25 sama 15. Oke, 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. 1 tambah kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Dapat 5, 7, 3. 375. Nolnya tambahin 2. Jadi 37.500 rupiah itu adalah pajaknya. Ya udah, kurangin deh gajinya. Dikurangin sama 37.500 rupiah. Ini pajak ya, pajak. Nih, ini pajak. Ini pajak nih. Pajaknya 2,5% dikali 1,5 juta. Kalau ini berarti yang gaji bersih. Gaji bersih adalah 1.500.000 dikurangi 37.500 rupiah. Didapat 1.400.000 berapa? Kalau 100.000 dikurangi 37.500 itu 0,05 ya. 9 dikurangi 7 itu 2 kan? 9 dikurangi 3 itu 6. 1.462.500 rupiah. Jawabannya yang A. Ini kelebihan 0 ya. 1.462.500 rupiah. Ya, yang A. Nomor 19, Budi membeli sebuah sepeda dengan harga Rp1.420.000 dikenakan pajak penjualan. Jika Budi harus membayar Rp1.491.000, maka berapa persentase pajaknya? Kita cari pajaknya doang, yaitu Rp1.491.000 dikurangi sama Rp1.420.000. Berapa nih? 91.000 dikurangi 20.000. Rp71.000. Persentase pajaknya adalah Rp71.000 kelebihan Rp71.000 dibagi sama total harga modal awalnya tuh yang belum ditambahin pajak, yaitu Rp1.420.000. Terus dikali sama 100%. Nah, ini udah nih, nolnya boleh kita coret sama ini ya. Ini juga nolnya ada 2, sama yang ini 2. Gitu. Jadi tinggal sisa 710 dibagi sama 142 kan? 710 dibagi sama 142. Berapa nih? Kita bisa tulis angka 5, coba ya.
142 kali 5. 2 kali 5 kan 10. 5 kali 4, 20. 20 tambah 1, 21. 5 kali 1, 5. 5 tambah 1, 5 tambah 2, 7. 710 itu 5 ya. Jadi isinya 5%. Yang A. Nomor terakhir ini ada Pak Farhan membeli sebuah mesin cuci harganya 1.800.000 dan dia dikenakan pajak tambahan 8%. Oke, kita cari dulu ya pajaknya 8%-nya berapa. Pajak 8% dari 1.800.000. Oke, kita cari 18 dikali 8 itu berapa? 6. 8 kali 1, 8 tambah 6 itu 14 ya. Jadi dapat 144, ini kan 100 ya, sama ini nolnya habis. Terus sisanya tambahin nolnya 3. Jadi Rp144.000 itu untuk pajaknya. Berarti total yang harus ditambahin dari harga beli ditambah pajak itu adalah Rp1.800.000 ditambah Rp144.000. Berapa itu? Rp1.944.000. Oke, sekarang buat mencari yang selanjutnya lagi, kita baca lagi. Pak Farhan mendapat potongan harga, berarti dapat diskon nih sebesar 5% karena membayar tunai. Oke, kita cari dulu diskonnya atau potongan harganya, yaitu 5% dari yang mana? Oke, kalau kita cari, biasanya diskon itu pembelian ditambah pajaknya, jadi udah keseluruhan. Jadi dikalikannya sama Rp1.944.000. Harganya itu berarti berapa? Kita cari 5 dikali 1.944. Ya, 5 kali 4 itu 20. 5 kali 4, 20 tambah 2, 22. 5 kali 9, 45 tambah 2, 47. 5 kali 1, 5. 5 tambah 4, 9. Kita tulis angkanya 9720. Nolnya tambahin berapa? Ini kan persen sama 100. Nolnya tambahin 1. Jadi 97.200 itu diskonnya. Ya udah, kalau diskon kan berarti harganya berkurang ya. Jadinya totalnya itu adalah 1.944.000 dikurangin sama 97.200. Berapa tuh hasilnya? Kita cari ya. 1.944.000 dikurangin 97.200 rupiah. 10 dikurangi 2, 8 ya. Ini kan 4. Dikurangin 1 kan 3. 3 berarti minjam 10 jadi 13. 13 dikurangi 7, 6. Oke. Sisanya tinggal sisa 3 lagi. 13 dikurangi 9, 4. Nah, sisanya 8, 1. Jadi jawabannya Rp1.846.800. Bisa ya? Ini untuk nomor terakhir. Di pilihan gandanya nggak ada. Jadi mungkin yang C kali ya. Mungkin orangnya salah ngetik. Harga Rp1.846.800. Ini bukan Rp200, tapi harusnya 800. Tapi Ibu lingkarin saja. Karena di pilihan gandanya nggak ada. Oke. Nah, sudah sekian untuk nomor 11-20-nya sudah dibahas. Yang part 1-nya juga sudah dibahas, 1-10. Terima kasih yang sudah menyelesaikan pembahasan ini dan sudah dilihat dengan baik dan dipahami. Ditulis ya. Yang sudah mengumpulkan
itu tidak usah dikumpulkan kembali. Tapi yang belum ngerjain tugas yang ini, kumpulin karena biar dapat nilai. Oke? Hari Rabu, jangan lupa tanggal berapa hari Rabu itu? Tanggal 10 Maret ya. Jam 9.00 sampai jam 10.30 ada pekan ulangan harian bersama. Ya. Jadi pekan ulangan harian bersama. Dia untuk matematikanya kelas 7 ada 2 bab. Bab satunya adalah perbandingan. Bab 2-nya adalah aritmatika sosial. Silakan dipelajari dari soal-soal yang sudah dibahas. Insya Allah soal-soalnya nggak bakal jauh dari situ. Ibu tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.